Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai diskriminan pada persamaan kuadrat. Nah teman-teman, sebelumnya udah pernah dengar belum kata diskriminan? Nah, diskriminan itu apa sih? Mungkin teman-teman yang pernah dengar itu kata diskriminasi gitu-gitu ya. Jangan diskriminasi, jangan membeda-bedakan gitu. Nah, diskriminan itu secara umum itu dia artinya pembeda ya. Jadi diskriminan itu adalah pembeda. Sini Pancu tulis di bawah lagi, pembeda. Nah maksudnya gimana? Nah coba sebelumnya kita perhatikan dulu bentuk umum persamaan kuadrat yang kemarin ya, biar nggak lupa. Jadi bentuk umumnya adalah ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, dan c nya itu adalah bilangan real dan a nya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Dan sebelumnya kita juga sudah belajar cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC ya teman-teman ya. Masih ingat nggak kira-kira nih? Rumus ABC itu x12 akan sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi 2a gitu ya. Nah, diskriminan ini pada persamaan kuadrat kita bisa menentukan diskriminan ini dengan menggunakan rumus yang ini teman-teman, yang ada pada rumus ABC ini yang di akar. Jadi diskriminan itu tandanya dengan D besar itu akan sama dengan B kuadrat min 4AC gitu. Jadi diskriminan itu cara mencarinya dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, sehingga boleh nggak kira-kira bukan nulis rumus ABC ini dengan x12 sama dengan min B plus minus akar D dibagi 2A gitu ya. Nah, kan tadi kan diskriminan itu secara umum kita artikan sebagai pembeda. Maksudnya gimana? Maksudnya, nah coba nih teman-teman perhatikan di sebelum akar itu kan ada plus dan min ya kan, plus minus. Nah ini kalau kita hitung bisa jadi kan dia punya dua akar nih. Kalau misal x1-nya itu akan sama dengan min B plus akar D per 2A. Ya kan? Atau x2-nya kita bisa peroleh min B min akar D per 2A. Nah, bisa jadi nanti kan hasilnya akan berbeda karena yang satu itu plus, yang satu minus. Ya kan, hasilnya nanti beda. Makanya diskriminan itu kita sebut sebagai pembeda. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah diskriminan ini berdasarkan nilainya itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis teman-teman. Nah 3 jenis itu akan kita bahas setelah ini. Nah coba nanti kita akan menyelesaikan beberapa persamaan kuadrat. Kita akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah kemudian kita dapatkan apa saja akar-akarnya gitu ya. Langsung saja untuk yang pertama itu soalnya bukan tuliskan ya. Di sini tentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, persamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, karena dengan menggunakan rumus ABC ya, berarti kita identifikasi dulu A, B, dan C-nya. Gitu ya. Jawab. A-nya diketahui, tulis dulu. Diketahui. A-nya berapa teman-teman? Nah, di sini yang menemani X kan nggak ada, berarti 1 ya. Jadi A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya adalah negatif 6. C-nya adalah plus 8. Nah, setelah itu kita mau mencari akar-akar persamaannya dengan menggunakan rumus ABC dulu. Ya. Rumus ABC, teman-teman masih ingat nggak? X12 itu akan sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Min B, B-nya tadi adalah negatif 6 ya, B-nya adalah negatif 6 ini, jadi negatif 6 plus minus akar
B-nya itu negatif 6 dipangkatkan 2 dikurangi 4 dikali A-nya adalah 1 ya, ini C-nya adalah 8. Kemudian dibagi dengan 2 dikali A-nya 1. Jadi diperoleh negatif ketemu negatif, positif plus minus akar 6 kuadrat. Negatif 6 kuadrat, negatif 6 kali negatif 6, 36. Kemudian dikurangi 4 AC, 4 kali 1, 4. 4 kali 8. 8 kali tambah 8, 16. 16 tambah 16, 32. Ya. Kemudian dibagi dengan 2. Oke. Kemudian kita pindah ke samping sini ya. X12 sama dengan 6 plus minus akar 36 kurangi 32, 4. Kemudian dibagi 2. Gitu ya. Jadi X12 itu sama dengan 6 plus minus akar 42 dibagi 2. Atau kita peroleh X1 nya sama dengan 6 plus 2 dibagi 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 gitu ya. Atau X2 nya sama dengan 6 dikurangi 2 dibagi 2. Atau 6 dikurangi 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2 gitu ya. Ternyata untuk persamaan yang pertama ini dia mempunyai akar persamaan kuadrat 2 akar persamaan kuadrat ya. Jadi dapat kita simpulkan ya. Jadi kesimpulannya kita tulis di bawah sini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan ke bagian ini B kuadrat min 4AC ini kan diskriminan. Ya enggak? Ini berarti diskriminan nih, yang bukan su kuning-kuning kan. Ini berarti diskriminan. Kemudian ini diskriminan. Ya enggak? Akar 4. Berarti diskriminannya D-nya itu sama dengan 4 kan. Nah, D sama dengan 4. 4 itu positif. Ya enggak? Nah, dari sini kita peroleh kalau D-nya positif ya, dia menghasilkan 2 akar real yang berbeda gitu. Jadi kesimpulannya adalah tadi kesimpulan. Nah, tadi jika D-nya itu positif, kalau positif berarti D-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Itu maka persamaan kuadratnya mempunyai 2 akar real yang berbeda. MPY. Mempunyai ya. Bukan juga di. Persamaan kuadratnya mempunyai 2 akar real yang berbeda. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah yang pertama. Tadi kan menurut nilainya dibagi menjadi 3 ya. Kemudian untuk persamaan kuadrat yang kedua, coba. Ini ada soal tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan rumus ABC. Itu ya. Akarnya adalah 4x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0. Langsung saja kita jawab ya teman-teman. Jawab. Kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui A-nya adalah 4, B-nya adalah negatif 12, dan C-nya adalah positif 9. Langsung saja kita menggunakan rumus ABC-nya. Rumus ABC. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, teman-teman harus ingat ya, B kuadrat min 4AC ini adalah diskriminan ya. Ini adalah D atau diskriminan. Nah, oke, lanjut. Kita tinggal substitusikan nilainya ke rumus. X12 sama dengan B-nya adalah negatif 12, jadi negatif 12 plus minus akar B kuadratnya adalah negatif 12 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya adalah 4, C-nya adalah 9.
kemudian dibagi dengan 2, A-nya adalah 4. Nah, jadi X12 itu akan sama dengan min ketemu min, hasilnya positif 12 plus minus akar 12 kuadrat, negatif 12 kali negatif 12 adalah 144. Kemudian 4 kali 4, 16. Ya, ini 16 dikali 9. Coba kita hitung. 16 kali 9, 9 kali 6. 1, 2, 3, 4, 54 ya. Nyimpen 5, 9 kali 1, 9, tambah 5, 14. 144 dikurangi 144. Oke, kemudian dibagi dengan 2 kali 4, 8. Oke, hapus dulu oret-oretannya. Ini diskriminan ya, tentunya teman-teman tahu deh itu diskriminan. Oke, lanjut. Set di sebelah kanan ya. Jadi X12 sama dengan 12 plus minus akar. Nah, di sini 144 dikurangi 144 adalah 0 dibagi 8. Nah, di sini kita tahu bahwasanya nilai D-nya, diskriminannya adalah 0, teman-teman. D-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan D-nya sama dengan 0 itu gimana? Akar 0 itu berapa hasilnya? Akar 0 itu berapa, teman-teman? 0 ya. 1,2 sama dengan 12 plus minus 0 per 8. Atau X12 nya sama dengan 12 per 8. Lalu bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 per 2 jadi 6 per 4. Kita bagi lagi 2 per 2 sama dengan 3 per 2. Gitu ya. Jadi kalau misalkan D-nya itu sama dengan 0 ini ya, D-nya sama dengan 0, dia itu cuman punya satu akar persamaan aja, teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini kita bisa simpulkan ya. Nah, sini kita bisa simpulkan kesimpulan jika D-nya itu sama dengan 0 ya, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real yang sama. Gitu ya. Jadi dia akarnya sama, antara X1 dan X2 nya itu sama ya. Jadi X1 dan X2 nya akan sama dengan nilainya sama, 3 per 2. Atau dia cuma punya satu nilai akar persamaan kuadratnya, dua akar persamaan kuadrat yang sama gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir itu bukan punya tentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, ini akarnya adalah bentuknya persamaan kuadratnya adalah 6x pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 7x sama dengan 0. Nah, seperti biasa cara menyelesaikannya ya, jawab kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Jangan terkecoh bentuknya karena di sini 6x pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 7x. Jadi A-nya itu adalah 6, B-nya itu adalah yang menemani X jadi negatif 7 ya. Ini B-nya nih. Nah, ada negatifnya jangan lupa, dan C-nya adalah positif 3. Kemudian langsung saja kita masukkan ke rumus ABC. Jadi X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nah, langsung saja kita substitusikan nilainya sama dengan min B. B-nya adalah negatif 7. Jadi min 7 ya. Plus minus akar B kuadratnya adalah min 7 dipangkatkan 2 dikurangi 4 dikalikan A-nya adalah 6, C-nya adalah 3 ya. Kemudian dibagi dengan 2 dikali A-nya adalah 6. Kemudian
X12 itu akan sama dengan positif 7 plus minus akar 7 pangkat 2 min 7 kali min 7 berarti 49 dikurangi 4 kali 6 6 12 12 24 24 kali 3 12 simpan 1 3 kali 2 6 72 jadi ini 72 dibagi dengan 2 kali 6 12 oke 12 ya. Oke, set. Kita pindah ke sebelah kanan. X12 sama dengan 7 plus minus akar. Nah, 49 dikurangi 72. Berapa nih, teman-teman? 72 dikurangi 49. 12 diambil 9, 3. Sini tinggal 6, 6 kali dikurangi 4, 23 minus ya. Jadi min 23 per 12. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, ya, nilai dari diskriminannya nih, itu adalah bernilai negatif. D-nya sama dengan negatif 23. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini akar dari negatif 23 itu, akar negatif itu tidak ada, teman-teman. Atau di matematika disebut sebagai bilangan imajiner. Imajiner itu imajinasi atau tidak real atau tidak nyata gitu. Jadi berapa bukan jawaban akar min 23 itu? Ya udah, berarti akar negatif 23 itu ya nggak ada gitu, tidak nyata gitu. Makanya, nah dari sini dapat kita simpulkan kalau misalkan ini ya, kesimpulan. Nah, jika kalau misalkan D-nya itu sama dengan negatif, atau kalau negatif itu berarti D-nya itu kurang dari 0 ya. D-nya itu kurang dari 0. Bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari 0. Oke. Kalau D-nya itu kurang dari 0 atau negatif, maka persamaan kuadratnya itu tidak mempunyai akar real gitu. Jadi dia nggak punya akar real gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi pada video kali ini dapat kita simpulkan ya, ini kesimpulannya, kesimpulan dari yang sudah tadi kita peroleh ya. Yang pertama, jika D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini ya teman-teman cara mencari diskriminan. Nah, setelah kita bereksperimen tadi, nah jika D-nya itu nilainya itu positif atau lebih dari 0 ya, atau positif, D-nya sama dengan positif, maka persamaan kuadratnya mempunyai 2 akar real yang berbeda. Nah, yang kedua, jika diskriminannya nilainya adalah sama dengan 0 ya, maka persamaan kuadratnya mempunyai 2 akar real yang sama, atau dia cuma punya 1 doang nilainya. Itu ya. Yang terakhir, jika diskriminannya itu kurang dari 0 atau D-nya itu sama dengan negatif, maka persamaan kuadratnya itu tidak mempunyai akar real gitu. Jadi tadi imajiner ya teman-teman. Jadi ini kesimpulan pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya teman-teman. Semoga apa yang bukan disampaikan dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya yang akan membahas mengenai latihan soal terkait dengan diskriminan ini. Jadi bukan seakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.